Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya siap untuk belajar ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tematik terbaru. Di tema 7 kita akan belajar tentang indahnya keragaman di negeriku. Kali ini kita akan membahas subtema 1 dengan judul keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Sudah siap semuanya anak-anak? Baik, Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira pernah dengar nggak sih anak-anak? Nah, kalimat itu terdapat pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di situ kata Bhinneka Tunggal Ika digenggam oleh burung Garuda yang sudah tertulis di atas sebuah pita. Nah, kira-kira anak-anak pada tahu nggak sih apa arti kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu? Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular sendiri itu hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, jadi walaupun kita berbeda suku, agama, atau apapun itu, kita harus tetap bersatu ya sebagai warga negara Indonesia ya anak-anak. Nah anak-anak, kira-kira perbedaan apa saja sih yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali perbedaan, mulai dari suku ya yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada juga perbedaan agama, perbedaan asal usul, adat istiadat, bahkan sampai ke tarian adatnya pun berbeda. Kemudian rumah-rumah adatnya juga berbeda. Nah kira-kira dengan berbagai macam perbedaan tersebut, gimana sih sikap kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini? Nah, tentunya sikap kita semua ya, sikap anak-anak semua tidak boleh menjadikan perbedaan ini menjadi suatu hal yang menimbulkan perpecahan. Justru sebaliknya, kita semua harus menyikapi perbedaan ini untuk menjadikan Indonesia bakal lebih kuat gitu ya, karena perbedaan sendiri itu akan menghadirkan warna dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bangsa. Indonesia sendiri itu terdiri atas banyak suku bangsa ya anak-anak. Nah, kira-kira suku bangsa apa aja sih yang ada di Indonesia itu? Sebenarnya suku bangsa di Indonesia itu kan ada banyak. Contohnya misalkan di Pulau Sumatera ada suku Batak, kemudian ada suku Lampung, kemudian di Pulau Jawa juga ada suku Jawa ya anak-anak ya. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut ya anak-anak ya, suku bangsa di Indonesia. Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya anak-anak. Jadi sejak dahulu kala itu, bangsa Indonesia itu hidup dalam keragaman. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila itu bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia itu terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia ya anak-anak ya. Kemudian suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Kemudian ada juga suku yang paling sedikit jumlahnya, yaitu suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% lah dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun anak-anak semuanya, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau sekitar 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa, atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira anak-anak semuanya sudah tahu ya bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali suku dan tiap-tiap suku itu punya keunikan masing-masing. Contoh misalkan di Papua ada suku Asmat, suku Dani begitu ya.
Di situ mereka melukis badannya. Nah, beda lagi dengan suku Nias. Kalau suku Nias ini orangnya suka memakai kalung. Dan kalungnya itu berat-berat dan besar-besar ya anak-anak ya. Jadi dari data di atas saja sudah terdaftar 1331 suku yang ada di Badan Pusat Statistik. Nah, anak-anak semuanya bisa saja mencari lagi suku-suku yang ada di Indonesia ya, dari data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, kira-kira anak-anak semuanya, ada nggak sih kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi? Kalau ada, silahkan dituliskan lalu cari artinya. Nah, mungkin di sini Bapak akan membantu ya. Nah, di kalimat tadi ada kata sensus. Sensus itu artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kemudian ada juga kata statistik. Statistik itu punya arti data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala ya anak-anak ya. Kemudian ada juga kata slogan. Nah, slogan ini artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kemudian ada juga kata etnis. Etnis ini punya arti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Kemudian yang terakhir mungkin ada kata sulit, yaitu adat. Nah, adat ini artinya apa sih? Adat ini adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu, dan biasanya adat ini turun-temurun, jadi bukan kebiasaan baru ya. Nah, mungkin itu ya anak-anak kata-kata sulit yang ada di kalimat tadi. Mungkin kalian akan bisa menemukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kira-kira ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia tadi sih? Nah, tadi kita lihat ada 2 paragraf ya. Silahkan tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, anak-anak, tentunya kalian juga masih ingat ya cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nah, di sini caranya adalah yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf tersebut. Dan cara terakhir adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir pada paragraf. Nih misalnya dari kalimat pertama ya, dari paragraf pertama ya. Jadi di paragraf suku bangsa Indonesia tadi, di situ kan sudah tertulis sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, kira-kira di mana sih pokok pikiran paragrafnya? Nah, pokok pikiran paragraf 1 itu terdapat di kalimat penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, ini adalah pokok pikiran di paragraf pertama ya anak-anak ya. Nah, kira-kira di mana pokok pikiran paragraf kedua? Nah, pokok pikiran paragraf kedua itu terdapat di hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tadi, yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari 1331 suku ya anak-anak semuanya ya. Nah, anak-anak semuanya, dari kegiatan sebelumnya itu kalian tentu bisa mengetahui dong bahwa di Indonesia ini terdapat ribuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa itu anak-anak semuanya kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Salah satu contoh perbedaan cara hidupnya adalah transportasi. Jadi pada zaman dahulu itu anak-anak, alat transportasi itu masih menggunakan tenaga hewan. Seperti misalkan pada gambar berikut ya. Nah, misalkan di sini ada gambar bedi, ada juga gambar pedati. Nah, ini zaman dulu ya, anak-anak semuanya ya. Jadi zaman dulu itu semua transportasi itu kadang masih dibantu oleh tenaga hewan. Nah, kalau zaman sekarang kan udah beda, semuanya udah pakai tenaga mesin, ada motor, ada mobil ya. Nah, silakan anak-anak semuanya perhatikan gambar yang sudah Bapak berikan ya. Di sini ada gambar bendi, ada gambar pedati sapi, dan ada gambar pedati kerbau. Jadi kira-kira anak-anak semuanya bisa mencari persamaan nggak dari ketiga alat transportasi tersebut? Nah, sebenarnya ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tradisional tersebut menggunakan hewan yang sama-sama menarik beban
berupa bendi atau pedati. Nah, kira-kira anak-anak, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Nah, bendi ini pasti akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh si kuda itu. Karena di situ kan kudanya menarik ya, anak-anak semuanya ya. Jadi karena kuda itu menarik, jadi bendinya itu akan bergerak begitu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang bakal terjadi ketika kerbau atau sapi ya itu menarik pedati? Nah, jelas pedatinya akan bergerak. Karena apa? Karena gaya yang diberikan oleh kerbau dan sapi tadi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, coba Bapak minta anak-anak semuanya lakukan kegiatan sederhana yang Bapak suruh ya. Yang pertama, silakan anak-anak semua dorong meja belajar kalian pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Sudah? Selanjutnya silakan anak-anak semua angkat tas sekolahnya, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Sudah? Nah, selanjutnya silakan anak-anak semuanya ambil selembar kertas yang gak kepake ya, yang tak terpakai, lalu lipat atau remas kertas itu. Sudah? Nah, dari kegiatan tersebut Bapak minta semuanya isi tabel yang Bapak sediakan ya. Nah, tabelnya yang di bawah ini ya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi misalkan kegiatan pertama, aktivitas yang dilakukan itu mendorong meja. Hasilnya meja bergeser. Kemudian menarik meja, mejanya juga lagi bergeser. Nah, terus ada kegiatan kedua, mengangkat tas. Tas kalian tadi yang sudah diangkat, hasilnya tas bergerak ya, bergerak naik. Kemudian kalau yang kedua itu tadi menurunkan tas. Tasnya apa hasilnya? Ya bergerak juga, tapi bergerak turun ya. Kemudian ada kegiatan terakhir, kegiatan ketiga tadi yang sudah kalian lakukan itu adalah meremas kertas. Hasilnya apa? Kertasnya berubah bentuk. Nah, sudah ya, sudah diisi ya. Nah, itu adalah hasil dari pekerjaan yang telah kalian lakukan tadi. Lalu apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah aktivitas yang telah kalian lakukan tadi terhadap meja sehingga mejanya bergeser tadi itu disebut gaya. Kemudian yang kalian lakukan tadi terhadap tas kalian tadi, tas sekolah kalian tadi itu juga disebut gaya. Terus aktivitas yang ketiga yaitu meremas kertas tadi ya, sehingga kertasnya itu berubah bentuk, itu juga disebut gaya. Nah, jadi kira-kira gaya itu apa sih Pak? Nah, gaya itu ya, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Itu namanya gaya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semua telah mengetahui pengertian gaya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, yang pertama adalah gambar ya. Gambar ini. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan mobil pada gambar di samping ini dapat bergerak? Nah, jawabannya adalah mobil pada gambar itu dapat bergerak karena didorong. Nah, didorongnya menggunakan kekuatan otot. Gitu anak-anak ya. Kemudian gambar kedua. Ini ada apa? Ada lampu yang menyala. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan lampu itu ya dapat menyala? Nah, jawabannya adalah lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Jadi kalau nggak ada aliran listrik, lampunya bakal mati, begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini apa sih? Gambar ketiga ini adalah paku ya yang menempel itu di bagian bawah magnet. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan jarum gitu ya? Jarum dan paku itu menempel pada batang magnet. Nah, jarum dan paku itu dapat menempel di batang magnet itu karena adanya tarikan gaya magnet. Kemudian gambar yang keempat. Kira-kira pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, buah jatuh kan selalu ke bawah ya. Nah, kenapa selalu ke bawah? Nah, jawabannya adalah buah jatuh itu selalu ke bawah ya. Buah jatuh dari pohon itu karena ada tarikan, gaya tarik atau gravitasi ya, tarikan dari bumi. Nah, gambar terakhir itu ada orang yang mendorong kursi ya. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kursi itu mudah dipindahkan tuh? Kayaknya kelihatannya gampang banget ya dipindahin ya.
Nah, kursi itu mudah dipindahkan karena adanya roda. Jadi kursi itu menggunakan roda ya, anak-anak sekalian ya. Nah, roda itu ternyata dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Jadi kesimpulannya apa sih anak-anak? Kesimpulannya adalah gaya itu mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya antara lain itu tadi ada gaya otot ya, yang mendorong mobil, kemudian ada gaya listrik ya, masih ingat yang lampu, kemudian ada gaya magnet dan gaya gravitasi ya tadi yang upload jatuh ke bawah, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Nah, kira-kira inilah yang akan kita pelajari di tema ini. Sekarang Bapak minta semuanya itu perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot ya, yang sudah Bapak berikan di bawah ini. Nah, yang pertama ada kegiatan tarik tambang tuh. Bisa dilihat kegiatan tarik tambang itu kan menggunakan otot ya, otot tangan kita ya, gaya otot, jadi saling menarik tuh. Nah, kemudian ada kegiatan membuat kerajinan gerabah ya, menggunakan tanah liat. Itu juga menggunakan otot. Kemudian gambar ketiga ada ibu yang menggendong anaknya. Nah, ini juga ibu dapat menggendong anaknya itu gara-gara menggunakan gaya otot. Dan terakhir ada kerbau yang menarik bendi ya. Jadi di situ kerbaunya menggunakan juga gaya otot. Nah, jadi kira-kira apa sih gaya otot itu, Pak? Nah, di sini gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Nah, gaya otot ini sendiri punya pengaruh terhadap benda. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya? Pengaruh pertama itu adalah benda itu bisa jadi berpindah tempat. Ya, contohnya kayak tadi, misalkan menarik tambang. Nah, kalau misalkan lomba menarik tambang itu kan kalian saling menarik ya. Nah, itu otomatis teman kalian yang ada di sana, kalau kalian tarik itu bakal berpindah tempat. Nah, misalkan ada juga contoh yang tadi, sapi menarik pedati misalkan ya. Ketika sapi itu menarik pedati, maka pedatinya pun akan berpindah tempat atau akan jalan. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian gaya otot itu juga berpengaruh pada benda. Jadi benda itu akan berubah bentuk. Misalkan kayak tadi membuat kerajinan gerabah menggunakan tanah liat ya. Yang awalnya tanah liat itu cuma gundukan ya, atau berbentuk bulat gitu ya, bulat biasa gitu, bisa berubah menjadi guci. Kemudian ada juga mungkin bisa jadi vas bunga begitu ya anak-anak ya. Kemudian pengaruh ketiga ada mengubah benda diam itu menjadi bergerak. Misalkan ketika kalian sedang di lapangan, kemudian ada bola diam tuh ya, ada bola kaki diam, nggak ada yang mainin, tiba-tiba kalian tendang. Itu kan menggunakan otot kaki ya. Jadi yang benda itu, yang bola itu tadinya diam, ketika diberi gaya otot dari kalian, maka benda itu akan bergerak seperti halnya bola tadi. Nah, yang selanjutnya adalah benda itu jadi mempunyai arah ya. Jadi misalkan contoh tadi ya di awal ya, tarik tambang. Jadi tarik tambang itu ketika sebelah kanan yang kuat, maka sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan gitu ya. Jadi orang yang kalah akan mengikuti arah orang yang menang. Nah, begitupun sebaliknya, jika orang-orang yang di sebelah kiri itu lebih kuat daripada yang kanan, maka semuanya akan mengikuti arah ke kiri. Gitu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi pengaruh gaya otot